Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjutkan mata kuliah terkait sistem pengendalian manajemen. Ini poin yang selanjutnya, poin B, yaitu 4 levers of control Robert Simmons. Yang pertama kita lihat dulu pendahuluannya. Jadi di dalam suatu perusahaan itu terdapat mekanisme-mekanisme yang memastikan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan secara efektif. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada 4 hal atau 4 mekanisme yang bisa terjadi secara efektif. Yang pertama, mencapai komitmen terhadap tujuan perusahaan. Yang kedua, area pengakuan. Yang ketiga, pekerjaan akhir. Yang keempat, penempatan berikutnya. 4 Simmons levers of control itu adalah, yang pertama ada satu itu nilai inti. Nilai inti ini dikendalikan oleh sistem kepercayaan. Contohnya seperti visi, misi, dan keyakinan. Yang kedua, risiko yang harus dihindari. Ini itu dikendalikan oleh sistem batasan namanya. Yang ketiga, ketidakpastian strategis. Jadi dikendalikan oleh sistem kontrol interaktif seperti memasukkan data proses dalam interaksi manajemen. Yang keempat, variabel kinerja utama, yaitu dikendalikan oleh kontrol diagnostis sistem seperti pengukuran produksi, standar evaluasi, serta sistem insentif dan kompensasi. Selanjutnya, penyeimbangan 4 Simmons level of control, yaitu tingkat penerapan Simmons of control tertentu atau yang sudah dikombinasikan, yang sesuai sangat dikonseptualisasikan. Jadi dalam suatu industri teknologi informasi, sistem kepercayaan dapat menjadi sangat penting. Jadi organisasi ini biasanya itu memerlukan kombinasi semua sistem yang bijaksana dan hemat. Nah, masing-masing ketegangan dan tekanan ini mungkin diperumit oleh fakta bahwa reaksi itu di pusat-pusat kekuasaan yang berbeda. Nah, organisasi itu juga harus memastikan bahwa semuanya selaras satu sama antara yang lainnya. Yang pertama adalah bab pertumbuhan dan pengendalian. Titik awalnya adalah memahami ketegangan dasar antara pertumbuhan laba dan dapat dikendalikan. Yang kedua, konflik jangka panjang dan ada juga konflik jangka pendek. Ciri khas perusahaan itu adalah adanya periode jeda antara konsep produk, layanan, dan implementasi penuhnya. Di sini juga ada beberapa kelompok penting bekerja sama untuk berkontribusi pada keberhasilan organisasi mereka. Yang D, kompleksitas motivasi karyawan. Jadi semua organisasi itu semuanya membutuhkan upaya lanjutan untuk bekerja dengan sempurna, untuk bekerja sebagai kelompok untuk mencapai tujuan. Motif karyawannya juga kompleks dan termotivasi oleh beberapa faktor. Yang E, ada konflik antara departemen dan politik sistem pengendalian. Jadi perancangan sistem kontrol wajib mengendalikan kenyataan ini serta menciptakan metode buat mengatasinya. Di sini juga kita akan melihat tentang elemen-elemen yang dapat dikendalikan. Yaitu ada variabel kunci sukses, karakteristik industri, strategi kompetitif, masalah signifikan, aspek fungsional, pendelegasian, serta desentralisasi. Cukup sekian presentasi hari ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.